Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ibu masuk? Boleh, Bu. Baik, terima kasih. Kepada ketua kelas, siapa ketua kelasnya? Intan, Bu. Baik, Intan, siapkan teman-temannya untuk berdoa sebelum belajar. Baik, Bu. Duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan absensinya ya. Ya, Bu. Intan Nurani, Hadir, Bu. Intan Kumaira, Hadir, Bu. Fitri Wilda, Bu. hadir semua ya. Ya, Bu. Baiklah, Nana Ibu, coba lihat dulu ke bawah. Apakah masih ada sampah? Tidak, Bu. Semuanya sudah sarapan? Sudah, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Nah, ketika Ibu bilang atau Ibu bertanya bagaimana kabarnya hari ini anak-anak, anak-anak Ibu jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Bu. Kalau begitu kita coba. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, silakan. Nah, jadi sebelum masuk pada pembelajaran, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Ada yang tahu kita mau menyanyikan lagu apa? Tidak, Bu. Tidak? Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Jadi kepada anak-anak Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Baik, Bu. Intan Nurani bisa tolong Ibu? Bisa, Bu. Membantu teman-temannya. Ya, Bu. Silakan. Ikuti sama-sama ya. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Boleh? Baik, terima kasih anak-anak Ibu. Dipersilahkan kembali untuk duduk. Ya. Nah, sebelum dan setelah kita melakukan atau menyanyikan lagu wajib Sorak-Sorak Bergembira, Ibu akan melakukan ice breaking. Mau ice breaking? Cluenya begini. Ketika Ibu bilang semangat 1, gerakannya seperti ini. Ya, semangat 2, semangat 3, ha. Bisa? Bisa, Bu. Baik, kita coba. Semangat 1, semangat 2, semangat 3, ha. Semangat 1, 2, 3, ha. Nah, sudah fresh otaknya untuk belajar. Sudah ya. Jadi di minggu lalu kita sudah mempelajari tentang lingkungan, ya? Ya, Bu. Apa yang anak-anak Ibu tahu tentang lingkungan? Ayo, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya?
Apa Ya, itu? Bu. Ya, silahkan Pak Dintan. Lingkungan itu tempat tinggal kita di sekeliling kita itu, Bu. Oh, jadi tempat apa tadi, lingkungan adalah Tempat tinggal. tempat tinggal atau yang ada di sekeliling kita gitu, Bu. yang berada di sekitar kita. Iya, betul apa yang dikatakan Intan, bahwa lingkungan itu adalah segala sesuatu atau segala hal yang ada di sekitar kita. Contohnya di sini ada infokus, ada laptop, ada teman-teman, itu termasuk pada lingkungan apapun yang ada di sekitar kita ya. Anak, karena di minggu lalu kita sudah mempelajari tentang lingkungan, maka hari ini kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran kita, mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Jadi apa tujuan pembelajaran kita? Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Iya, jadi selama kegiatan pembelajaran itu kita akan melakukan kegiatan diskusi kelompok. Ya, jadi Ibu berharap dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran anak-anak Ibu harus fokus. Harus apa? Fokus. Bisa fokus? Bisa, Bu. Ya, kalau begitu coba anak-anak Ibu ingat kembali apa ya kira-kira interaksi manusia dengan lingkungannya yang terdapat di sekitar kita? Ya, Bu. Ya, silakan Intan. Penjual dengan pembeli di pasar, Bu. Menjual dengan pembeli di pasar. Nah, iya, itu termasuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Interaksi kita dengan orang tua, Bu. Iya, interaksi kita dengan orang tua juga bisa. Siapa ya yang mengemukakan pendapatnya? Nah, contohnya ini, Ibu berinteraksi dengan siswa Ibu. Apakah itu termasuk interaksi Iya, Bu. manusia dengan lingkungan? Iya, Bu. Iya. Jadi itulah yang akan kita bahas. Untuk lebih memahami materi hari ini, Ibu akan menjelaskan materinya. Jadi anak-anak Ibu harus mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan. Harus fokus ya. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini itu adalah interaksi manusia dengan lingkungannya, ya. Apa itu lingkungan? Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Jadi lingkungan tuh ada dua komponennya, yaitu biotik dan juga abiotik, ya. Nah, kita bahas dulu. Ada yang tahu apa itu komponen biotik dan apa pula itu komponen abiotik? Coba ingat kembali. Tidak ada yang tahu? Biotik itu merupakan seperti makhluk hidup, Bu. Ya. Biotik benda mati. Iya, betul yang dikatakan Pak. Jadi biotik itu adalah komponen hidup di dalam lingkungan, contohnya manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kalau abiotik itu contohnya air. Apakah air itu hidup? Tidak, air, apalagi udara, iya tanah, dan lain sebagainya, batu juga. Nah, bentuk interaksi manusia dengan lingkungan itu ada 4 ya. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Dan yang keempat apa? Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Sudah ada yang paham dari keempat ini? Sudah, Bu. Sudah? Kalau begitu, apa yang kita paham dari keempat ini? Contohnya tadi, Bu, penjual dan pembeli itu contoh interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi nggak, Bu? Iya, betul sekali yang dibilang oleh kita, bahwa interaksi antara pedagang dengan pembeli itu adalah interaksi manusia dengan lingkungan ekonominya. Sedangkan tadi yang dibilang oleh Fitria Milda itu interaksi anak dengan orang tua ya? Itu termasuk kemana kira-kira Fitria Milda? Interaksi manusia dengan lingkungan sosial, Bu. Iya, benar ya dikatakan Milda. Nah, benar sekali bahwa interaksi antara anak dengan orang tua itu termasuk interaksi sosial ya. Nah, kita bahas dulu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Apa itu, Bu? Nah, lingkungan alam ini adalah
lingkungan yang terbentuk karena proses alam secara alami yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik ya, yang seperti kita sudah jelaskan tadi. Cara interaksi manusia dengan lingkungan alam yang pertama itu menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, waktu petani bertanam padi itu ketika musim hujan, ya, karena supaya sawah itu ada air. Dan waktu melaut ketika cuaca tenang. Apakah ada seorang nelayan pergi ke laut ketika hujan badai? Tidak, Bu. Tidak kan? Karena ketika hujan badai pasti ombaknya besar. Iya, Bu. Iya. Maka kita harus menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, memanfaatkan alam itu dengan ilmu dan teknologi. Contohnya, membuat hujan buatan ketika kemarau panjang. Itu membuat hujan supaya padi yang ditanam oleh petani itu kembali mendapatkan air. Yang sebelumnya karena kemarau panjang padi tidak mendapatkan air, maka dibuatlah hujan buatan. Ya, jadi harus memanfaatkan alam dengan ilmu dan teknologi. Lanjut? Lanjut, Bu. Iya. Yang kedua apa? Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini ya anak-anak itu adalah lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, di mana ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, contoh interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh Intan Nurani ya anak-anak, penjual dan pembeli di pasar, dan ada juga pekerja di pabrik makanan. Ya. Ketiga apa? Interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Coba anak-anak ibu ingat kembali lingkungan budaya yang ada di sekitar anak-anak. Bagaimana ada istiadatnya, apakah ada kesenian, apakah ada festival adat setiap tahun. Ada itu? Ada, Bu. Ya, itu termasuk interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Yang dimana lingkungan budaya ini adalah lingkungan yang berkaitan dengan keyakinan, kebiasaan, dan perilaku umum masyarakat setempat. Lingkungan budaya ini dapat berupa adat istiadat, norma, peraturan, bangunan, pakaian, dan kesenian. Ya, contoh interaksi manusia dengan lingkungan budaya itu adalah seperti adanya festival setiap tahun dan kita ikut untuk menyaksikannya. Itu interaksinya ya. Dan juga bergotong royong dalam tradisi sambatan. Yang keempat apa? Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Ya, jadi lingkungan sosial ini adalah lingkungan yang terbentuk dari interaksi antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial dibagi tiga. Yang pertama, interaksi individu dengan individu. Semuanya sudah pernah pasti melakukan interaksi individu dengan individu ya. Misalnya kita berkomunikasi dengan orang tua, dengan ibu atau dengan ayah ya. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Contohnya, ya ketika ibu menerangkan saat ini kepada siswa-siswa ibu ya. Ibu individu dan anak-anak ibu kelompok. Iya. Dan yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Contoh interaksinya itu antara tim sepak bola. Ya, tim sepak bola voli misalnya ada 6 orang berinteraksi dengan tim lawannya 6 orang lagi. Itu interaksi kelompok dengan kelompok. Ya. Ya, Bu. Nah, dampak positif interaksi manusia dengan lingkungan. Pastinya interaksi manusia dengan lingkungan itu mempunyai dampak positif dan juga dampak Negatif. Nah, di sini Ibu sajikan ada 5 dampak positifnya. Sebenarnya masih banyak ya. Contoh yang pertama, manusia dapat menghirup udara segar. Jika lingkungan kita bersih, asri, tentu oksigen yang dihasilkan itu juga sehat ya. Iya, Bu. Coba kita misalnya menghirup udara pada lingkungan pabrik, apa yang kita rasakan? Sesak? Bau, iya bau, sesak ya nafas kita. Nah, jadi manusia itu dapat menghirup udara dengan segar, itu dampak positifnya. Yang kedua, terpenuhinya berbagai kebutuhan manusia. Yang ketiga, keaslian alam dan habitat hewan itu terjaga. Yang keempat, berbagai tanaman dapat tumbuh subur. Dan yang kelima, menjadi tempat untuk berlibur dan berkreasi. Ya. Selanjutnya, dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Ayo, apa itu? 1. Pencemaran
lingkungan, kedua, kemiskinan, dan yang ketiga, kenakalan remaja. iya. Jadi anak-anak ibu banyak sekali saat ini ya siswa atau pelajar itu melakukan tawuran. Apakah itu boleh? Tidak, Bu. Tidak. Karena tawuran itu pasti akan merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi tidak boleh ya anak-anak. Iya. Itu akan berdampak negatif pada kita. Itulah penjelasan materi. Apakah anak-anak ibu ada yang mau ditanyakan dari penjelasan materi tadi? Tidak, Bu. Tidak. Untuk lebih pahamnya, mari kita saksikan bersama-sama video pembelajaran tentang materi kita hari ini. Ya, mari kita saksikan. Hai teman-teman, bisa tidak kita bertahan hidup kalau sendirian? Pasti tidak ya. Sebagai manusia, kita butuh lingkungan yang sesuai untuk bertahan hidup. Lingkungan yang berlangsung. Seperti yang sudah dibahas, lingkungan merupakan faktor utama dan sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi anak-anak ibu, dari video pembelajaran yang sudah ibu sajikan, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Berarti sudah mengerti ya semuanya ya? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu, sesuai dengan kesepakatan kita tadi, bahwasanya di dalam kegiatan pembelajaran hari ini ada kegiatan diskusi Kelompok. Nah, ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi dua kelompok. Fitria Wilda dengan Intan dan Intan Nurani sendiri ya. Bisa Intan sendiri? Pasti bisa. Ya. Iya. Iya, untuk pengisian LKPD-nya itu ditulis nama kelompoknya. Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2. Tulis dapat kelompok berapa, kelompok 1 atau kelompok 2. Dan tulis juga nama anggota kelompoknya ya. Baik, Bu. Baik, silahkan dikerjakan. Oh iya, mohon diperhatikan sebentar bahwasanya waktu pengerjaan kita itu sekitar 30 menit. Sekarang sudah menunjukkan pukul 8 tepat ya. Nanti kegiatan diskusi kita berakhir pada pukul 8.30 atau di jam setengah 9. Baik, Bu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada ibu ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, siap semuanya? Siap, Bu. Ya, berarti sesuai dengan kesepakatan kita selama 30 menit. Dan sekarang sudah pukul setengah 9. Jadi kegiatan diskusi kita telah berakhir. Jadi ibu minta kepada kelompok 1 dulu, tolong dikemukakan ke depan hasil diskusi kelompoknya. Dia akan ada 3 pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama dan kedua itu dijawab oleh kelompok 1. Silahkan ke depan. Nanti kelompok 2 jawab nomor 3 ya. Oke, Bu. Silahkan perwakilan kelompok 1. Yang pertama interaksi individu dengan individu. Contohnya adalah ketika saya berbicara dengan teman saya, Bu, dan contoh lainnya ketika saya berbicara dengan ibu di rumah. Nah, interaksi yang kedua ada interaksi individu dengan kelompok. Contohnya adalah ketika ibu guru mengajar kami di kelas, Bu. Ya, sudah, Bu. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya kelompok 1. Ya, Jadi Bu. bagaimana tanggapan kelompok 2 dari hasil diskusi kelompok 1? Apakah semua yang dibuatnya itu benar? Wah, betul banget, Bu. Ya, sekarang itu kelompok 1. Baik, kelompok 1 simak apa yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2. Sini ada. Iya, boleh? Interaksi kelompok dengan kelompok, contohnya seperti tim sepak bola, buat sedang bertanding, tim bola voli, terus interaksi adik dengan kakak. Ya, iya. Itu ya, diskusi kelompoknya ya. Terima kasih. Silahkan. Baik, karena kelompok 2 tadi sudah menyampaikan
hasil diskusinya, bagaimana tanggapan kelompok 1? Apakah yang dibuat kelompok 2 itu sudah benar? Salah, Bu. Ya, kalau begitu salahnya itu di bagian mana? Tadi Intan Nurani ada bilang Bu, interaksi kelompok dengan kelompok itu salah satu contohnya itu interaksi dengan kakak Bu. Kakak dengan Salah. adik. Kakak dengan adik. Itu salah. Iya Bu. Menurut kelompok 1 itu seharusnya di bagian interaksi mana? Di bagian individu dengan individu, Bu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Makasih ya Bu Mai kelompok 1. Tapi kok kan yang Fawzi sama tim sepak bola benar Bu? Iya benar. Jadi harus dipuji juga ya. Ya, Ibu luruskan bahwasanya interaksi antara adik dengan kakak itu interaksi individu dengan individu ya. Jadi nanti jangan salah lagi ya Intan dan untuk semuanya ya. Karena Ibu sudah melihat hasil lembar kerja anak-anak Ibu, maka siapa ya yang mendapatkan nilai tertinggi kelompoknya? Ayo. Kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan ini juga ada hadiah. Apa ini? Pena. Ya, untuk kelompok 1. Wow. Ya, untuk Intan. Iya, karena jawab salah ya. Padahal sudah Ibu terangkan tadi materi-materinya sudah kita bahas, sudah kita tonton video pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa ya apa? Ada 4 interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan. Ekonomi. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan. Budaya. Dan yang keempat, interaksi manusia dengan lingkungan. Sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial terbagi menjadi 3, yaitu interaksi individu dengan individu, Interaksi antara individu dan kelompok. dan interaksi kelompok dengan kelompok. Ya, Ya Bu. bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, kalau begitu anak-anak Ibu, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah materi pembelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik? Bisa, Bu. Dan apakah ada kesulitan-kesulitan yang dialami selama pengerjaan tugas? Tidak, Bu. Tidak ada. Baik, ini Ibu ada soal evaluasi. Dan ini adalah sebagai pengganti tugas individu. Ini harus dikerjakan di rumah dan pada minggu depan akan dikumpulkan. Kapan dikumpulkan? Minggu depan. Jadi kita sepakati ya, di minggu depan kita sepakati bahwasanya yang tidak mengerjakan tugas akan kita berikan sanksi. Sepakat? Sepakat, Bu. Iya. Dikerjakan iya, karena minggu depan akan Ibu minta lagi. Baik, Bu. Ya, disimpan. Baik, siap-siap kita untuk pulang. Kepada ketua kelas, disiapkan teman-temannya untuk berdoa sebelum pulang. Duduk siap, gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan pulang. Terima kasih, Bu. Sama-sama, sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa